Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Chandra. Kita sekarang mau bertanya sama Pak Chandra tentang Panko. Ya. Panko itu adalah dewa utama di sini ya, Pak ya? Dewa utama di sini itu Lihatnya memang sudah pertama kali datang ke sini Dewa Panko ini dibawa oleh orang yang mempunyai keyakinan bahwa Dewa Panko ini adalah junjungannya. Ya, datang ke sini kemudian dibawa, ya, seperti yang diceritakan oleh Pak Bram. Kenapa tiba di sini? Ya mungkin tempat yang strategis dan sakral itulah yang dicari. Nah mungkin merasa cocok dan tepat tempat ini, akhirnya beliau ditempatkan di sini oleh yang pendahulu, ya, Dewa Panko itu. Nah kembali lagi, Dewa Panko ini adalah dewa utama di sini. Itu awalnya ceritanya beliau lahir dari sebuah telur yang besar. Kemudian ketika lahir membesar, badannya, tubuhnya seakan-akan memisahkan langit dan bumi. Ya. Nah, kemudian ketika beliau wafat, perubahannya adalah tubuhnya melebur ke bumi, mata kiri dan kanannya itu berubah menjadi matahari dan bulan. Ya. Nafasnya itu berubah menjadi udara atau angin. Kemudian raungannya, suaranya itu berubah menjadi halilintar. Sedangkan sepasang kaki dan lengannya itu berubah menjadi 4 arah mata angin. Berarti Panko ini bisa dibilang adalah dewa alam, Pak? Ya, alam semesta. Oh, dewa alam semesta. Ya. Kemudian aliran darahnya berubah itu menjadi aliran sungai. Kemudian di dalam tubuhnya itu ada hewan atau apa, itu berubah menjadi makhluk hidup, menjadi hewan. Kemudian rambutnya itu menjadi hutan dan sebagainya. Yeah. Dan ada juga yang rambut kepalanya menjadi bintang-bintang. Itu cerita untuk Dewa Panko ini. Jadi setiap kelenteng atau bio itu mempunyai dewa yang berbeda-beda, Pak? Betul sekali. Seperti misalnya salah satu kelenteng yang tergantung dewanya yang menjadi tuan rumah. Kalau misalnya Dewi Kuan Im itu jadi Kuan Im Bio. Kemudian kalau Dewa Kuan Kong itu Kuan Tek Bio atau Kuan Kong Bio. Gitu. Jadi kelenteng Kuan Kong. Itu jadi masing-masing termasuk tuan rumahnya siapa yang utama. Kalau di sini yang utama adalah Panko. Ya, Panko itu adalah dewa utama di sini dan sebagai tuan rumahnya. Dan Pak, boleh kita lihat yang mana dewa? Kalau Dewi Kuan Im yang ini ya, Pak ya? Yang ini. Kalau ini memang disengaja simpan di situ, ada yang nah, ini Dewa Kuan Im. Dewi Welasasih, ya, kalau di agama Buddha itu Avalokiteswara. Ya, ini. Dewi Avalokiteswara. Nah, memang banyak perwujudannya. Baru beberapa hari yang lalu itu tanggal 31 itu diperingati sebagai hari besar kelahiran Dewi Kuan Im. Tanggal 31 apa, Pak? Kemarin. Oh. Nah, itu karena beliau ini diperingati sebanyak 3 kali dalam setahun. Jadi bulan 2 lunar Imlek, bulan 2 tanggal 19, kemudian bulan 6 tanggal 19 juga. Itu mencapai kesempurnaan. Nah, ketika bulan 9 tanggal 19 itu sering dikenal dengan Jigwe Capkau kalau bahasa ininya, Hokkiannya. Kemudian Lakgue Capkau dan Kaugue Capkau bulan 9 tanggal 19 itu mencapai kesempurnaan. Pak, ya, yang pengen saya tanyakan juga adalah kenapa orang-orang Tionghoa ini sangat kental dengan warna-warna gold dan merah. Ya. Merah itu adalah satu merah kebahagiaan. Ya. Sedangkan kuning atau gold itu adalah kemuliaan. Gitu. Jadi lebih mereka tentang emas gitu. Kemudian juga merah itu adalah kebahagiaan, happiness. Dan kenapa, Pak, di dalam kelenteng selalu ada cahaya-cahaya, entah itu lilin, entah itu lampu-lampu yang seperti lilin. Kenapa harus selalu ada itu? Sebenarnya pemasangan pelita adalah merupakan satu simbolis. Ketika kita hidup di awal tahun, itu kan ada kaitannya dengan orang sedang berbintang gelap atau apa. Dengan harapan selama sepanjang tahun itu menjadi terang segala sesuatunya. Kalau kita di tempat gelap kan kita nggak bisa lihat apa-apa. Betul. Logikanya. Iya. Tapi ketika sudah diterangkan, kita bisa lihat bagaimana. Kita bisa melakukan usaha dan sebagainya. Itu hanya merupakan simbol. Oke. Ya.
Mana dewa utamanya nih? Nah ini dewa utamanya, patung yang paling pertama kali datang yang paling atas. Itu yang kecil. Yang atas, yang dekat foto. Juga biru ya? Nah ini juga biru soalnya. Oh iya benar. Nah kalau ini memang baru ya, dari tahun 2008. Ini apa? Ya, Ini apa? sama juga sebenarnya, karena beliau sendiri adalah memegang pahat itu sebagai seorang kreator ya. Itu. Jadi melambangkan istilahnya pembentukan mungkin alam semesta. Pak, kalau ada itu pedang atau samurai ya Pak? Kalau itu pedang, kalau pedang ini sih ada yang titik sini. Oh, Jadi bukan pedangnya dari Dewa Pankong. Camkan baik-baik perbedaan dari kelenteng dan wihara. Ya, itu. Kalau wihara Itu adalah tempat ibadahnya orang beragama Buddha. Sedangkan kelenteng adalah sifatnya tradisi. Jadi siapapun yang mau berdoa silakan saja, karena di sini adalah tuan rumahnya para sindeng atau dewa-dewa. Iya. Jadi kalau wihara ini duduknya di sana, di tengah. Ya. Nah, kita ini kelenteng, jadi kita pindahkan di sini. Mungkin kalau seandainya nanti satu saat gedung ini direnovasi, ditempatkan, kita akan buatkan satu ruang Khusus buat ini. khusus ya. Nah, kita memang di sini setiap tanggal 1 lunar itu Ceit dan Capo. Kalau tidak corona, kita ada kebaktian secara agama Buddha. Itu tanggal 1-nya baca parita. Yang Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah itu. Kemudian Capgo-nya tanggal 15 kita baca sutra. Pakai alat. Itu ada bikunya. Nah itu. Jadi kita ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bram, Taoisme, kemudian Konghucu, kemudian secara agama Buddha. Nah, ini di sini memang lebih dominan kepada agama Buddha, karena kelenteng ini di bawah naungan Majelis Budayana Indonesia Kota dan Kabupaten Bogor, gitu. Ya, secara organisasinya, karena di bawah naungan MBI. Tapi secara praktek ini adalah kelenteng. Tetap berjalan sesuai dengan yang mau ibadah tadi adalah secara tradisi. Nah itu, jadi agama Buddha oke. Yang Konghucu pun datang ke sini mau ibadah, monggo silakan. Kemudian yang Taoisme juga mau beribadah sini Tridharma silakan. Nah kalau yang Muslim di dalam. Atau di samping biasanya. Kalau di samping mereka tawasulan. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sini kita persilakan. Sebelum itu mereka mengambil air wudhu di samping yang kita sudah sediakan. Terima kasih ya Pak Chandra. Ya sama-sama. Ya pada prinsipnya kita mengenai keyakinan kita boleh-boleh saja mempelajari. Yang penting kita menghargai dan menghormati apapun keyakinan orang itu. Yang penting apa yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa itu bukan berarti harus istilahnya di perbedaan itu jangan dicampur aduk atau disamakan, tapi harus disatukan. Ya seperti apa yang disampaikan Pak Bram juga, pepatahnya itu minyak dengan air itu tidak bisa menjadi satu. Tapi kalau disatukan di satu wadah itu akan menjadi indah. Begitu juga keyakinan. Jadi soal keyakinan jangan kita saling istilahnya mencela atau mau apa. Itu keyakinan pribadi masing-masing orang. Kita harus hormati dan hargai. Itu saja. Ya. Terima kasih ya Pak Chandra. Ya mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan ya kita sama-sama belajar. Iya. Ya.